Kami mahasiswa itu paling enak lewat tempat, dulu ada tempat Coca-Cola di sana. Wih, masing-masing pegang shot botol panjang begini, rokok pegang. Demi ini dulu memang orang susah kalau demo ini begini sudah. Berani bersuara demi menyatakan kebenaran. Ini beberapa catatan yang mesti kita pakai ketika kita pulang dari sini demi menegakkan kebenaran. Pertama, orang yang berani menyatakan kebenaran itu orang yang bicara untuk menegakkan kebenaran. Pertama, orang yang berani itu adalah orang yang tahu tempat, tahu masalah, dan tahu orang. Itu nama berani. Tempatnya di mana, masalahnya apa, dan siapa. Itu penting. Ada orang itu berani-berani sama tidak tahu tempat. Segala sesuatu ini kan ada di pun tempat. Kita pakai jas itu bagus toh, tapi tidak boleh pakai di pantai. Siapa yang pendeta biasa? Pendeta tidak bisa sapi pantai, mesti jas, kalau tidak toga. Hai, tahu tempat. Juga ketika kita berkata tentang sesuatu yang benar, mesti tahu tempatnya di mana. Tahu apa masalahnya. Persoalan kita di dunia ini adalah banyak orang tidak tahu masalah, tapi bicara seolah-olah dia benar. Tidak tahu data, tapi bicara seolah-olah dia paling benar. Untuk menegakkan kebenaran, tahu tempat, tahu dia penduduk persoalan. Jangan sampai satu orang demo, semua bangun demo, tanya bilang, kenapa demo? Pokoknya kita demo, Pak. Pokoknya apa? Jadi tahu masalahnya apa. Yang ketiga, orangnya siapa. Ini kita lagi berhadapan deh siapa. Ini juga penting supaya tidak pukul rata toh. Kalau ada sesuatu, ada pimpinan yang salah misalnya, bukan dia punya anak buah doyan salah. Atau apa, kita ingin mengkritisi sesuatu, kadang-kadang kita taruh saja. Bayangkanlah saudara, yang paling gampang untuk dipahami dalam konteks orangnya siapa ini, kita mesti tahu ini kita bawa dengan orang timur toh. Oh iya, waktu bawa dengan orang timur, ya karena kita tahu dia orang timur, ya pakai bahasa timur. Bayangkan kalau saudara ketemu orang timur dan saudara pakai bahasa Inggris semua. Wih, kan mengerikan. Thank you. Ya, thank you, maafkan apa Pak. Itu bahaya itu. Saudara bisa bayangkan sekarang, kalau menyatakan yang benar, yang berani itu adalah orang yang tahu tempatnya di mana. Orang yang tahu masalahnya apa. Dan orang tahu kepada siapa dia bicara. Itu berani namanya. Itu dia nama berani. Kedua, berani itu berkaitan dengan bersuara dengan cara yang benar untuk mempengaruhi dengan benar. Bersuara dengan cara yang benar untuk mempengaruhi dengan benar. Kita maksud sesuatu yang kita pandang benar. Ini kan kita mau pengaruhi orang lain untuk dukung kita kan. Untuk pengaruhi orang lain untuk dukung kita, itu caranya mesti benar. Caranya mesti dengan cara yang benar. Tidak dengan kata-kata kotor. Tidak dengan memaki. Tidak dengan menyebutkan orang binatang. Tidak menghasut. Tidak boleh menghasut. Dia di belakang seperti dia yang kipas-kipas kok, orang maju kok. Tidak begitu. Dan mengikuti prosedur. Segala sesuatu itu kan ada prosedur. Berbicara dengan benar, yang disebut berani itu bukan saja tadi tahu tempat, tahu masalah, tahu siapa, tetapi tahu cara yang benar. Menyampaikan dengan cara yang benar. Kadang-kadang kita ini, orang NTT ini, waktu rapat itu tidak apa-apa. Waktu interupsi itu kita sama kayak kerusuhan. Interupsi! Hai, kok mau membunuh dengan siapa di sini? Karena dia pun cara yang benar. Mempengaruhi dengan cara yang benar. Saya kira kalau kita tahu masalahnya apa, kita tahu datanya seperti apa, orangnya seperti apa, mempengaruhi kan tidak susah. Tapi caranya benar. Itu nama berani. Tapi kalau kita menghasut saja dari belakang-belakang, itu dia pun nama penakut. Berani datang saya omong di sini. Selesai. Itu berani namanya.
sekaligus juga saudara, apa ya, dia berani mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Pertanggungjawabkan ini banyak, risiko-risiko hukum, atau pertanggungjawabkan dengan data-data dan lain sebagainya. Itu cara benar. Ketiga, tidak menggalang kekuatan untuk menekan secara anarkis. Kepentingan saudara-saudara untuk berani bersuara demi menegakkan kebenaran, tidak mengumpulkan massa, tidak menggerakkan orang banyak-banyak untuk menekan secara anarkis. Tidak seperti itu, saudara. Kenapa? Kita lihat banyak sekali ketika manusia banyak berkumpul, tidak bisa terkendali lagi, banyak orang merusak. Ini pemerintah dong bertanam pohon, pasang ame, ini tiang listrik, dompi, patah buang, cabut buang. Tidak merusak, tidak menjara. Tidak menjara, tidak pakai kesempatan. Saya ingat waktu kerusuhan tahun 98. Wih, kami mahasiswa itu paling enak. Lewat tempat, dulu ada tempat Coca-Cola di sana. Wih, masing-masing pegang satu botol panjang begini. Rokok pegang. Ini dulu memang orang susah kalau demo ini begini sudah. Saudara-saudara, jangan pakai kesempatan itu untuk merusak, untuk menjadi. Tuhan tidak setuju dengan itu. Benar itu benar saja, dengan cara yang benar. Tidak usah anarkis, tidak usah. Berikut saudara-saudara, bersuara yang benar itu, saudara, berani, memang berani, tetapi tetap menjalankan tanggung jawab. Tetap menjalankan tanggung jawab. Jadi berani menyatakan, tapi tanggung jawab kita juga dijalankan. Artinya, saudara, tidak memanfaatkan sesuatu untuk lari dari tanggung jawab. Dulu itu pas kerusuhan tahun 98, mahasiswa dong senang. Kenapa? Tidak kuliah 2 minggu. Senang ya? 2 minggu tidak kuliah, lantas senang. Itu bukan dia bernama berani. Tanggung jawab tetap dijalankan, bahwa kebenaran mesti dilaksanakan. Betul, Tuhan Yesus itu dia tetap menyatakan sesuatu dalam situasi yang sudah mulai rumit, dan tinggal sedikit waktu lagi, tanggung jawabnya tetap dia jalankan sampai tuntas, sampai selesai. Itu namanya berani. Itu namanya berani. Dalam tanggung jawab itu dia tidak tersinggung dengan segala hal. Tidak. Sampai tuntas. Selanjutnya, saudara, bersuara dengan benar itu dibangun di atas kepedulian dan kasih. Itu berani itu. Kita mengungkapkan sebuah kebenaran itu dibangun di atas peduli dan kasih, bukan pencitraan. Apalagi menarik keuntungan di situ. Bukan pencitraan. Tuhan Yesus menyatakan sesuatu dengan benar, itu bukan pencitraan. Di atas kasih, di atas kepedulian yang sungguh. Itu benar, itu berani namanya. Kalau tidak, saudara-saudara, kita bersuara dengan benar, katanya ini benar, tapi sesungguhnya tidak. Kita menjual kemiskinan. Kadang-kadang kami bisa foto amin anak-anak kecil dong yang bermain bola kok ingus meleleh di sini. Terus kita bikin proposal, datang dapat 100 juta, yang 50 orang dapat, yang 50 ada di kita. Itu tarik keuntungan dia benar. Benar itu benar saja. Terakhir, saudara, bersuara dengan benar dan berani itu memberi solusi, memberi jalan keluar. Ini tidak benar, solusi saya ini, ya itu berani dia bernama. Karena ada orang di dunia ini yang hanya merasa dirinya paling benar tanpa memberi solusi, menyalahkan semua orang tanpa mendengarkan. Boleh bersuara dengan benar itu betul-betul mesti dinyatakan dengan benar, betul-betul memberi solusi. Kita prihatin dengan ini masalah, atau kita mau dia menjadi baik. Lantas bukan saja mengkritisi itu, tapi saya mau kasih tahu ini yang jalan yang menurut saya paling baik dipakai ini. Silakan kita berdiskusi. Begitu. Itu dia nama berani.
Tapi kalau mengkritisi tanpa memberi solusi, apalagi sekedar menakut-nakuti, kita telah mencitrakan diri kita sebagai yang paling benar. Kita merasa paling benar. Kita ini dalam kehidupan rumah tangga saja, kalau kenapa orang bertengkar di mana-mana, suami istri bertengkar? Kan semua rasa diri paling benar, sudah. Istri rasa diri paling benar, suami rasa diri paling benar. Istri baru mau omong, lu diam. Berani satu kata lagi. Satu kata lagi kenapa? Tidak, pokoknya satu kata lagi saya. Ya saudara, kalau bersuara dengan benar itu kasih solusi apa? Jangan ribut tapi tidak ada solusi. Mau bikin apa? Saya kira ini tantangan serius bagi kita. Kenapa saudara-saudara? Kadang-kadang kita pun kondisi itu adalah ada sesuatu benar, tapi orang kan sudahlah, daripada cari masalah, sudah diam-diam sudah. Daripada berurusan lebih banyak, lebih baik diam-diam. Nah, sekira ini perenungan yang baik bagi kita di minggu ketiga, minggu sengsara ini. Renungkanlah dan biarlah itu kita pakai. Berani bersuara untuk menegakkan kebenaran. Itu menjadi pergumulan kita di minggu sengsara yang ketiga. Selamat berjuang bagi kebenaran. Berbicara dengan benar, dengan cara yang benar. Memahami betul segala sesuatu dan nyatakanlah itu dari atas kepedulian, di atas kasih. Mari.